1. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Papua. Hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya melaksanakan praktek mengajar di SMA Samewesen Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, yaitu di kelas 12 IPA semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 dengan materi pembelajaran sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan elektrolit. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Ya, selamat pagi semua. Itu kelasnya coba dulu. Ya. Tak apa visunya ya. Sehat semua? Sehat. Tuhan semuanya sehat. Kita bertemu lagi di hari ini, hari Rabu ya. Kita akan belajar kimia. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, minta tolong satu orang siswa. Kita belajar, kita berdoa. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyi dulu ya. Menyanyi lagu apa? Nasional dulu ya. Oke. Mudah belajar, giatlah belajar, kejar cita-citamu. Kenal rintangan, tetap terus maju, belajar sekuat tenaga. Ingatlah selalu akan kewajibanmu, tetap insaf dan sabar. Jujurlah belajar bangsa dan negara, ingatlah panggilan Nusa. Oke, silakan duduk. Bu absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Hadir semua. Ya. Terima kasih ya kalian menjaga kesehatan itu namanya kalian. Mari berdiri. Ya. Tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa dan melakukan.
Itu ada tulisannya. Perhatikan tutup panci saat mendidih. Perhatikan tutup panci saat mendidih. Kira-kira dalam benak kalian itu apa yang bisa kalian pertanyakan tentang kejadian ini? Apa yang bisa? Kenapa? Ada kosong yang besar. Yang lain? Tadi perhatikan tak tutup pancinya? Tutup panci berlangganan kan kita ya? Kenapa dia bergetar atau dia bergerak? Jadi pertanyaan yang muncul adalah kenapa pada saat air mendidih tutup panci atau tutup belakang kita sebut itu bergerak? Ya kan? Betul ya? Perempuan ini yang kerja di dapur ini pasti tahu itu. Kenapa? Maksudnya proses itu pasti akan terjadi. Nah, kenapanya itu nanti yang akan terjawab pada materi kita pada materi kita adalah coba baca. Sifat kualitatif larutan. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke. Sebelahnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah baca. 1. Tujuan menjelaskan sifat kualitatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dengan benar. 2. Membandingkan sifat kualitatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dengan tepat. 3. Menghitung penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan benar. 4. Menghitung tingkat di larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit yang benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi kita apa yang akan kita capai hari ini? Ayo baca. Ada larutan akan diamati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Jadi kompetensi yang akan kita capai hari ini, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita adalah misalnya pada saat memasak mie instan. Coba kalau proses memasak mie instan itu pertama apa dulu yang dilakukan? Sampai setelah mendidih, Masukkan minyak. masukkan bumbunya, masukkan dulu. Yang ideal adalah masukkan bumbunya dulu. Ya, kalau baca di prosedur belakang pembuatan mie instan itu kan di belakang ada. Jadi setelah air mendidih, masukkan bumbunya. Perhatikan nggak waktu bumbunya dimasukkan? Perhatikan apa yang terjadi. Perhatikan pada saat bumbu dimasukkan di dalam air yang sudah mendidih. Perhatikan tidak apa yang terjadi di dalamnya. Air berubah. Air ini berubah. Selain itu, apa? Kenapa? Yang kedua, tidak berhenti mendidih, ya. Stop mendidih, tapi bukan berarti prosesnya selesai di situ, tidak. Ya. Dia akan bereaksi lagi, mendidih lagi, ya. Setelah masukkan bumbu terus dia mendidih lagi. Yang ketiga, baru masukkan mie. Ya. Setelah proses selesai, masak dan tinggal dimakan. Nah, itu juga adalah salah satu contoh manfaat dalam kehidupan kita tentang pembelajaran sifat kualitatif larutan. Kegiatan pembelajaran kita hari ini itu ada diskusi, ya. Kemudian nanti kalian mengidentifikasi dan mengkategorikan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian menjelaskan perbedaan sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan pengamatan dan diskusi. Jadi lanjut, kita ada pretest. Arti kata, ibu akan mengukur kemampuan awal kalian tentang materi ini. Kamu kasih saran.
dalam suatu pelarut, maka sifat larutan itu akan berbeda dari sifat pelarut murni. Contohnya misalnya ada air, berarti ini dianggap adalah air murni, ya. Kemudian di dalam air murni ini kita masukkan misalnya adalah gula. Jadi ini air murni tadi ditambah dengan gula jadi apa? Yang lebih tepat adalah larutan gula. Tidak salah dibilang air gula, tapi lebih tepatnya adalah larutan gula. Nah, air murni di sini berarti kan air sendiri ya, tidak ada zat-zat lain. Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Tekanan kuat larutan itu P sama dengan P0 dikali XP. P itu adalah tekanan kuat jenuh, P0 itu adalah tekanan kuat air murni. Tekanan kuat pelarut murni, ya. Kemudian XP, kemarin kita sudah pelajari bahwa X itu adalah fraksi mol. P-nya itu menandakan pelarut. Jadi fraksi mol. Nah, kalau disebut penurunan tekanan, kalau ada penurunan berarti ada perubahan, ya. Makanya kalau perubahan itu disimbolkan dengan delta. Dan delta P sama dengan P0 kali X T-nya, ya. Jadi ini nanti bergantung pada fraksi molnya, ya. Jika ke dalam air ditambahkan zat terlarut, misalnya gula menjadi larutan gula, kemudian kita panaskan pada suhu 100 derajat Celcius, ternyata belum mendidih. Ya, agar larutan gula mendidih, maka tekanan kuat jenuh permukaannya harus mencapai 1 atm. Dengan cara apa? Suhu dinaikkan. Kita masuk ke dalam diskusi. Ibu bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya. Ini mau dulu bagikan. Bagi teman-teman. Kamu, ya. Ya. Ayo ditulis. Kamu yang tulis siapa lagi? Iya, ibu juga melaksanakan penilaiannya, penilaian sikap, penilaian psikomotor, ya. Jadi harus aktif supaya nilainya juga aktif. Ya, nilainya aktif. Ada kerja, kalau untuk sikapnya ada kerjasamanya, tanggung jawabnya, jujur, disiplin, itu item-item aspek-aspeknya, ya. Kalau keterampilannya, diskusinya bagaimana, kerjasamanya, apakah melakukan pengamatan dengan baik, dan sisilan, ya. Ya. Presentasikan. Lihat dari nilai-nilai ini, ya. Coba lihat perubahan angka-angkanya, ya. Dari XT-nya, P0-nya, P atau delta P-nya, ya. Dari situ baru uraikan dalam narasikan. Ya sih. Mana kamu sudah kerjakan, Kak? Ini Bu. Ya, itu satu penilaian penilaiannya. Penilaian sikap dengan penilaian diskusinya kalian.
Cuma 3. Mengikuti dulu itu baru selesaikan hitungannya. Kali 40 MP-nya 13,8 ditambah 0,27. Selesaikan dulu yang di bawah dalam kurung. Nah, nggak bisa. Ini dulu dijumlahkan. 13 kali-kali. Turun baru. Tulis dulu ini ulang buat 3,8. Nah, TM ya itu ya. TM kali buka kurung 13,85 per ini ditambahkan 13,88 tambah 0,27. Coba tambah dulu. Nah, jadinya 14,15. Tentang dulu deh. Kita mulai dari maju ya, maju ke depan ya. Penurunan tekanan uap dari sini dulu. Ayo maju semua. 4. Tolong dihapus papan tulisnya. Nanti yang soal perhitungan ditulis di papan tulis. Ya, benar. Satu ya. 3D. Penurunan tekanan uap juga. Kelompok penurunan tekanan uap diperhatikan jawaban mereka. Oke, silakan. Dengar. Ibu, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang kami diskusikan adalah penurunan tekanan uap lautan. Terus. Untuk menjelaskan soal-soal Ini data-data mereka ya. mewakili teman saya, Sadi. Baca dulu. Satu. Oke, nomor 1 dulu. Baik, nomor 1 soalnya itu diskusikanlah dengan teman sekelompokmu permasalahan atau fenomena apa yang kalian temukan berdasarkan tabel tersebut. Nah, yang kita temukan pada tabel tersebut yang pertama yaitu delta P tertinggi pada larutan BA OH 2 pada larutan 8. Oh, ya, katanya paling tinggi adalah yang larutan nomor 8. Lanjut. Yang kedua, delta P terendah pada larutan sukrosa pada larutan nomor 1. Oh, yang terendah adalah sukrosa nomor 1. Delta P-nya 0,25 ya? Ya. Oke. Lanjut soal nomor. Ya, sudah itu saja. Terus nomor? Oh, nomor 2. Nomor 2. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda tulis, perkirakan jawabannya dengan bantuan buku atau sumber-sumber belajar lain terkait penurunan tekanan uap. Oke. Nah, jawaban kita di sini delta P larutan BA OH 2 adalah yang tertinggi karena BA OH 2 merupakan larutan elektrolit. BaOH 2 akan mengalami reaksi ionisasi. Bisa ditulis reaksi ionisasinya. Yang satu mana nih ya? Ambil yang ini baca. Tulis aja reaksinya. Langsung sekali. Siapa ini? Baca masuk sambil baca. Ionisasi ya. BaOH 2 sama dengan BA2 plus BA2 sampai pangkat 12 ditambah 2 OH. Oke, lanjut.
luas dan menghalangi larutan melakukan penguapan. Oke. Lanjut nomor 3-nya. Nomor 3. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kelompok mana yang termasuk larutan elektrolit dan non-elektrolit? Di sini yang termasuk larutan elektrolit adalah NaCl dan BaH2. HO2. Lanjut. Dan bagian non-elektrolit adalah sukrosa dan etanol. Oke, lanjut. Nomor 3 bagian B. Pada setiap larutan yang sama, apakah penurunan tekanan uapnya juga sama atau berbeda? Apakah yang mempengaruhi hal tersebut? Tekanan uapnya itu tidak sama karena berdasarkan tabel yang terlihat bahwa pada larutan yang sama, fraksi molnya berbeda. Oke. Ada soal yang perhitungan Pak? Ada. Coba ditulis dulu. Nomor 1. Ada 2 pertanyaan tuh. Berapa tekanan uap larutan C6H12? Ada. Tulis. Terus jawabannya. Diketahuinya siapa ini? Mama ini sudah biasa kesini. Masa glukosanya 50. Iya, betul. Terus apa lagi? Airnya berapa? 250 ya. Soal katanya 250. Nah, lanjut apa lagi? Tekanan uap air murni berarti P. P ya. Ada yang bilang P0, P derajat. Ya. Ditanya. Yang ditanya apa? B. Iya. Pelarut. Kalau P0-nya yang pelarut murni. Kalau P itu larutannya. N kecil. Oke. Betul, itu gurunya ketinggalan.
Silakan duduk nomor 1. Mana yang duduknya? Silakan duduk. Ini Bu. Oke, info sudah kelompok. Kemudian kelompok 4, ayo. Mari. Kelompok 3 kan Pak? 3. 4, betul. Oke. Masih materinya sama, kita dengar apakah jawabannya sama? Beda Bu. Oh beda. Kenaikan. Oh kenaikan titik ini, mari ya. Lanjut, kenaikan titik ini. Kenaikan titik ini. Nanti ada yang menulis ya. Kita ayo baca. Siang, Mas. Ya. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan kami mengenai pendidikan ini. Oke, silakan. Datanya mereka ini ya. Sabar. Nah, teman-teman semua bisa perhatikan tabel yang ada di atas di situ terlampir bahwa bisa membaca sendiri. Dan untuk pertanyaan pertama, diskusikan dengan teman kelompokmu permasalahan fenomena apa yang kalian temukan berdasarkan tabel tersebut. Nah, berdasarkan tabel tersebut kami menyimpulkan satu pertanyaan, yaitu mengapa larutan urea yang memiliki molalitas titik lebih rendah daripada larutan garam yang memiliki molalitas juga 2. Kita lihat ini, urea memiliki molalitas 2, tetapi titik didiknya lebih rendah daripada garam yang memiliki molalitas 2, tetapi titik didiknya lebih tinggi, yaitu 7,4. Nah, kita pindah ke soal yang kedua. Dari pertanyaan yang sudah kami simpulkan tadi, perkiraan jawaban apa yang kami dapatkan? Nah, dari soal tadi, berdasarkan sumber yang kami baca dari referensi buku dan juga LKPD yang telah Ibu berikan, ternyata larutan garam adalah larutan elektrolit sehingga mengalami reaksi ionisasi yang mengakibatkan partikel-partikel dalam larutan semakin banyak dan memiliki kenaikan titik didih lebih tinggi dibandingkan larutan urea yang merupakan larutan elektrolit dan tidak terjadi reaksi ionisasi. Dan jadi pada larutan elektrolit itu terjadi reaksi ionisasi yang mengakibatkan titik didihnya lebih tinggi. Untuk yang soal yang ketiga dan yang keempat, yaitu berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, berapakah ATP masing-masing larutan? Delta ya. Oh, Delta bacanya delta. Berapakah delta TB masing-masing larutan? Oke, bisa ditulis. Siapa boleh? Dan untuk yang B, berdasarkan data tersebut, manakah yang tergolong larutan elektrolit dan non elektrolit? Jadi dari hasil yang kami pelajari, larutan elektrolit yaitu garam dapur, dan larutan non elektrolit yaitu urea. Ya, betul ya. Jadi elektrolit adalah garam dapur dan yang non elektrolit adalah garam urea. Elektrolit ya. Oke, mana lagi tulis jawaban? Kelompok yang lain? Mana yang kelompok kenaikan titik ini? Nah, coba ada yang berbeda kan tidak? Kita lihat ini, biasanya yang berbeda di perhitungannya ini. Iya, Bu. Kita lihat di sini. Merah.
Oke, delta TB-nya berdasarkan perhitungannya struktur ya. Rumusnya sudah tepat bahwa urea itu larutan apa tadi urea? Elektrolit. Kalau dia non elektrolit makanya dia tidak menggunakan I ya. Ini yang disebut dengan hukum Rolle ya. Sementara dalam dapur dikatakan adalah elektrolit. Dia menggunakan I. Kan ini Kb, M-nya sama ya. I-nya didapat adalah dalam dapur 2. Nah ini yang disebut dengan menggunakan faktor Van Hoff. Ya, jadi bedanya di situ larutan non elektrolit dengan larutan elektrolit. Oke, kita beri tepuk tangan. Simpulan yang didapat dari poin pertama, konsentrasi zat selalu mempengaruhi kenaikan titik didih, di mana semakin besar konsentrasi dari zat selalu maka kenaikan titik didih juga akan semakin besar. Poin yang kedua, dalam dapur merupakan larutan elektrolit dan mobil yang dibutuhkan. Hal ini merupakan karena partikel terlarut pada larutan elektrolit lebih besar. Oke, betul sekali ya. Jadi kenaikan titik didihnya itu berdasarkan pada konsentrasinya, tidak partikelnya. Jadi ibu asumsikan, kenapa kenaikan titik didih itu semakin banyak kenaikan titik didih? Ya, berarti berhubungan dengan panas. Misalnya begini, dalam satu ruangan ini ibu kurungkan dengan siswa, dengan manusia, apa yang kalian rasakan? Panas. Apa yang kalian lakukan? Buka baju. Udara yang berbuka kipas, terus apa lagi? Ada apa yang ada keluar? Atau pada saat kalian berkipas panas? Pada saat kalian berkipas terus lari keluar, apa yang terjadi pada manusia-manusia di dalam? Mulai merasakan Bergerak dong, kalau senggol, bergerak karena padatnya manusia ya. Jadi karena pergerakan itulah yang mengakibatkan kenaikan titik didih. Adanya partikel-partikel ya bergerak. Jadi siswa-siswa atau manusia-manusia kelas itu ya kita anggap sebagai partikel. Betul sekali ya. Lanjut kesimpulan yang kedua. Hari ini kita simpulkan tentang penurunan tekanan uap. Silakan berdiri. Berdasarkan penurunan tekanan uap delta T berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Mungkin itu saya, terima kasih. Ya, jelas. Jadi di penurunan tekanan uap itu adanya fraksi mol. Ya, jadi berhubungan dengan fraksi mol. Betul sekali. Jadi larutan elektrolit dan larutan non elektrolit pada sifat poligatif larutan sudah jelas bahwa bedanya apa? Adalah larutan elektrolit itu terjadinya reaksi ionisasi yang mengakibatkan jumlah partikel semakin banyak ya, karena semakin banyak itulah yang mengakibatkan terjadinya kenaikan titik didih juga adanya penurunan tekanan uap. Selanjutnya larutan non elektrolit ya tidak terjadi reaksi ionisasi ya, jadi mengakibatkan kenaikan titik didihnya tidak ya. Ya, sampai kita selesai silahkan kembali ke posisi semula, simpan bukunya, kita tes akhir ya.
Pertanyaannya ada dua ya, di lembar depan dan lembar belakang. Pertanyaan yang pertama, jangan lupa nama dan kelas. Sangat termotivasi ya. Oke. Terima kasih ya supervisinya. Nah, untuk materi berikutnya kalian pelajari bidang ini ya. Nanti bidang perusahaan ya. Ya, perusahaan halaman kelanjutan dari materi kita ya. Itu terdapat di halaman 10 sampai dengan halaman 20 ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kondisi ya. Kesehatan karena itu adalah hal yang utama.